Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang saya sapa kekasih dalam Yesus Kristus. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita di pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan senantiasa tetap menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kita semua dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu patutlah kita mengucap syukur kepadanya. Dan di pagi hari ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan menikmati kehidupan di hari yang baru, hari anugerah Tuhan ini. Biarlah Engkau Tuhan yang akan senantiasa terus memperbaharui kehidupan kami, dan kami dituntun, diarahkan lewat firman-Mu, supaya benar-benar dalam kehidupan ini kami terus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa menguatkan dan memampukan kehidupan kami melewati berbagai pergumulan hidup ini, karena kami percaya Engkau Tuhan penolong kami yang setia. Karena itu Bapa di surga, bersabdalah bagi kami semua, kami memuliakan Engkau di pagi hari ini dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Tema renungan kita di pagi hari ini, perasaan tenang dekat Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada banyak perkara di dunia ini yang dapat membuat kita menjadi semakin tidak tenang. Seperti yang sedang kita alami sekarang ini, pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Dengan varian yang baru, Omikron, dan lagi di musim pancaroba, curah hujan yang sangat deras mengakibatkan banyak yang tertimpa tanah longsor dan banjir di berbagai tempat. Mungkin juga kita mengalaminya. Sungguh sangat mengkhawatirkan dan membuat kita tidak tenang. Bahkan ada rasa ketakutan. Bahkan mungkin kita berada pada titik terendah dalam berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Ada banyak ahli juga memprediksi, saudara-saudara, bahwa dunia ini sedang berjalan menuju kepada kehancuran dan sudah berada pada penghujung zaman. Sehingga kita saksikan di mana-mana banyak terjadi konflik, pertikaian, bahkan perang, bencana alam, perekonomian sulit, wabah penyakit, tingkat kejahatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan kehidupan kekristenan semakin hari semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Hal ini kian mempertegas bahwa tidak ada satupun tempat di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup tenang. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi ini, saudara-saudara? Kita tidak perlu terkejut dan kecut hati, karena Alkitab sudah menyatakan jauh sebelumnya bahwa hanya dekat Allah saja kita dapat merasakan ketenangan. Ingat bahwa ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tapi sebuah keputusan. Artinya walaupun situasi kelihatannya sangat sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap berlaku tenang. Kita punya alasan yang kuat untuk tetap berlaku tenang apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Ia selalu siap menolong tepat pada waktunya. Saudara-saudara, mengapa kita harus tetap bersikap tenang? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, "Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak
kekuatanmu. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Kita sering kali dikalahkan oleh masalah. Bukan karena kita terlalu lemah atau masalahnya terlalu besar seperti Goliat, tetapi karena kita sendiri panik, gugup, cemas, khawatir, atau takut, dan mempersalahkan orang lain, atau juga tidak sedikit orang Kristen oleh karena tekanan, himpitan, pergumulan hidup yang sangat menekan, menyalahkan Tuhan. Orang yang tidak bisa bersikap tenang cenderung selalu berpikir negatif, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun terkadang menjadi keliru. Nah, Rasul Petrus menasihati, kalau kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi juga dia mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan, karena Dialah sumber keselamatan bagi kita. Karena itu, berdoalah dan percayalah bahwa hanya dekat Allah saja kita dapat merasakan ketenangan, karena daripadanya lah keselamatan kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekal di surga, kami menyembah-Mu dan memuliakan Engkau di pagi hari ini, karena sungguh nyata kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Teristimewa keselamatan yang Kau anugerahkan serta janji penyertaan-Mu di setiap jejak langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa hanya dekat Allah saja kami dapat merasakan ketenangan. Kita sebagai manusia, terkadang kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kami tidak tahu apa yang menanti di depan kami. Banyak hal dapat terjadi tanpa kami duga dan tak terselami oleh pikiran kami manusia. Tetapi kami memiliki keyakinan iman yang kokoh. Di dalam Tuhan sajalah kami mampu menjalani kehidupan kami, karena masa depan kami ada dalam jaminan Tuhan ketika kami tetap hidup di jalan yang Kau kehendaki. Sehingga apapun tantangan pergumulan dalam kehidupan kami akan tetap menaruh percaya dan harapan kami hanya kepada Engkau saja. Bapa di surga, saat ini kami bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan sakit dengan berbagai sakit penyakit apapun yang mereka alami dan derita. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang mungkin terpapar virus COVID. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan segala sakit penyakit apapun yang diderita oleh kami umat-Mu, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya kuasa dan sumber kesembuhan hanya berasal daripada Engkau saja. Dan kami terus berdoa, bermohon ya Tuhan, kiranya pandemi ini segera dan cepat berlalu daripada kami. Dan biarlah kami akan senantiasa semakin dekat dengan Tuhan lewat setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana tanah longsor dan juga banjir yang saat ini membuat mereka merasa tidak tenang, membuat mereka sangat merasa bahwa
Begitu berat pergumulan yang Tuhan izinkan mereka alami. Tuhan, kami berdoa, biarlah mereka semua diberikan kekuatan dan keyakinan iman bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, karena Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan di luar batas kemampuan kami manusia. Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan, beri pertolongan bagi mereka, dan biarlah mereka akan menyaksikan bagaimana cara kerja Allah yang akan senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Lewat uluran tangan gereja, pemerintah, bahkan pun dari siapa saja yang Tuhan utus untuk membantu, mengulurkan tangan kasih, menolong, dan juga dengan segala wujud tindakan kepedulian membantu saudara-saudara kami yang tertimpa bencana, tanah longsor, dan juga banjir. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan terus membuka-bukakan jalan, membukakan pintu berkat untuk terus menopang dan menghadirkan berkat damai sejahtera, sukacita bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh perjalanan kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya harapan kami yang dapat memberikan jaminan kepastian, kekuatan, penghiburan, keselamatan, dan juga setiap janji berkat-Mu kiranya boleh kami nikmati dan alami dalam kehidupan kami. Dengar dan sambut doa kami Bapa. Seluruh aktivitas tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, beri kami hikmat. Dan biarlah kami dapat melakukan semuanya itu di dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan. Maka kami percaya, kami menikmati keberhasilan, kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Terimalah doa dan permohonan kami, dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara perenungan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa terus menuntun di setiap aktivitas tugas pekerjaan dan pelayanan kita. Dan sampai kita bertemu lagi dalam perenungan-perenungan selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.